Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Fitri, NPM 202040640340316. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan keterampilan berbahasa sebagai tugas mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Roro Dwi Astuti MPD. Materi yang akan dibahas yaitu hubungan antara menyimak dan berbicara, hubungan antara menyimak dan membaca, hubungan antara berbicara dan membaca. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apakah itu menyimak, berbicara, serta membaca. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi cerita, serta memahami makna ujaran atau bahasa lisan. Jenis-jenis menyimak yaitu 1. Menyimak berdasarkan sumber suara dibagi atas dua macam, yaitu intrapersonal listening dan interpersonal listening. Adapun menyimak berdasarkan bahan simak yang dibagi atas menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, atau percakapan orang di pasar. Menyimak ekstensif dibagi atas 4 bagian, yaitu menyimak sekunder, menyimak estetik, menyimak pasif, dan menyimak sosial. Selanjutnya, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Menyimak intensif dibagi atas 6 bagian, yaitu menyimak kritis, menyimak interogatif, menyimak penyelidikan, menyimak kreatif, menyimak konsentratif, dan menyimak selektif. Selanjutnya, menyimak berdasarkan pada titik pandang aktivitas penyimak, yaitu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan menyimak bertaraf rendah dan kegiatan menyimak bertaraf tinggi. Tujuan menyimak adalah menyimak memperoleh atau mendapatkan fakta, mengevaluasi fakta, menganalisis fakta, mendapatkan inspirasi, dan untuk menghibur diri. Proses menyimak yaitu mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Yang kedua adalah membaca. Membaca adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau gagasan ide yang tertulis serta informasi yang digagas oleh penulis. Yang kedua adalah membaca. Membaca adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks atau tulisan serta informasi yang digagas oleh penulis. Manfaat membaca adalah membuat otak berkembang, meningkatkan pengetahuan, menjadi pribadi yang lebih berpikir, sebagai penghibur, meningkatkan daya ingat. Selanjutnya, berbicara. Berbicara adalah salah satu alat komunikasi yang berguna untuk mengutarakan pesan berupa ide, maksud, gagasan,
isi hati dan pikiran dengan menggunakan bahasa lisan sehingga pesan bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materi kita yang awal. Yang pertama adalah hubungan antara menyimak dan berbicara. Hubungan antara menyimak dan berbicara yaitu 1. Ujaran atau speech. Biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. Kedua, kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh sang perangsang atau stimuli yang ditemuinya, misalnya kehidupan desa, kota, dan kata-kata yang paling banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam penyampaian gagasan-gagasannya. Yang ketiga, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan di masyarakat tempatnya hidup. Hal ini biasanya terlihat jelas dalam ucapan, intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimatnya. Keempat, anak yang lebih kecil lebih dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit ketimbang kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. 5. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula meningkatkan kualitas berbicara seseorang. 6. Bunyi suara merupakan suatu faktor penting dalam peningkatan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu, maka sang anak akan tertolong jika dia mendengar serta menyimak ujaran-ujaran yang baik dan benar dari para guru, rekaman-rekaman yang bermutu, cerita-cerita yang bernilai tinggi, dan lain-lain. 7. Berbicara dengan bantuan alat-alat peraga atau visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik dari pihak penyimak. Umumnya, yang sang anak mempergunakan bahasa yang didengar serta disimaknya. Selanjutnya, hubungan antara menyimak dan membaca. Yang pertama adalah pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pemahaman yang penting sekali. 2. Menyimak merupakan cara atau mode utama bagi pelajaran lisan. Selama tahun-tahun permulaan di sekolah, perlu dicatat misalnya bahwa anak yang cacat dalam membaca haruslah meneruskan pelajarannya di kelas yang lebih tinggi dengan lebih banyak melalui menyimak ketimbang membaca. 3. Walaupun menyimak pemahaman lebih unggul daripada membaca pemahaman, namun anak-anak sering gagal untuk memahaminya dan tetap menyimpan atau menguasai sejumlah fakta yang mereka dengar. Oleh karena itu, para pelajar membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih teratur lagi agar hasil pengajaran itu lebih baik. 4. Kosakata atau perbendaharaan kata menyimak yang sangat terbatas mempunyai kaitan dengan kesukaran-kesukaran dalam belajar membaca secara baik. 6. Bagi para pelajar yang lebih besar atau tinggi kelasnya, korelasi antara kosakata baca dan kosakata simak sangat tinggi, mungkin 80% atau lebih.
6. Pembedaan-pembedaan atau diskriminasi pendengaran yang jelek seringkali dihubungkan dengan membaca yang tidak efektif dan mungkin merupakan suatu faktor pendukung atau faktor tambahan dalam ketidakmampuan dalam membaca. Yang terakhir yaitu menyimak turut membantu sang anak untuk menangkap ide utama yang disampaikan oleh pembicara. Bagi pelajar yang lebih tinggi kelasnya, membaca lebih unggul daripada menyimak sesuatu yang mendadak dan pemahaman informasi yang terperinci. Hubungan antara berbicara dan membaca, yaitu 1. Penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. 2. Pola pelajaran ujaran dari tuna aksara atau buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca pada seorang anak. 3. Pada perkembangan dan pertumbuhan usia, membaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baru, dan kalimat yang lebih baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang sesuai. 4. Kosakata khusus harus diajarkan langsung. Artinya, apabila terdapat istilah kosakata baru, hendaknya guru untuk mendampingi dan memberikan pengertian atau pemaknaan agar seperti yang diharapkan sebelum memulai kegiatan membaca. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.